orang Filistin dengan cepat dikalahkan. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Cerita Alkitab anak kita hari ini berjudul Yonatan melawan bangsa Filistin. Ayat hafalan cerita Alkitab anak hari ini diambil dari 1 Samuel 14 ayat 6. Yuk kita baca ayatnya bersama-sama. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Aku tidak bisa melakukannya. Apakah adik-adik pernah merasakan hal itu? Kira-kira ketika keadaan terlalu sulit, kepada siapa adik-adik meminta bantuan? Yonatan tahu harus meminta bantuan kepada siapa loh adik-adik. Yuk kita dengarkan cerita Alkitabnya. Pasukan Raja Saul berkemah di bawah pohon dekat Gibea. Orang Filistin berkemah di dekatnya di sebuah celah sempit di pegunungan. Setiap hari, orang Filistin mengirim tentara untuk mencelakai orang Israel dan mencuri dari mereka. Orang Filistin memiliki ratusan kereta perang dan ribuan tentara bersenjata lengkap. Sedangkan tentara Israel yang terdiri dari 600 orang itu kecil-kecil dan takut. Tidak ada tentara Israel yang memiliki pedang atau tombak. Hanya Saul dan Yonatan yang memilikinya. Tentara Israel memiliki bajak, cangkul, kapak, dan sabit untuk senjata. Tetapi kita tidak bisa memenangkan perang dengan peralatan pertanian, ya kan? Oleh karena itu, banyak tentara Israel yang takut, sehingga mereka bersembunyi di lubang dan di balik batu. Tetapi tidak dengan Yonatan, anak Raja Saul. Dia sendiri berpikir bahwa Tuhan dapat memenangkan pertempuran itu. Suatu hari, Yonatan berbisik kepada prajurit yang membawa perisainya yang berat. Mari ikut aku. Pembawa senjatanya itu segera mengetahui bahwa Yonatan memiliki sebuah rencana rahasia. Dia segera berpakaian dan mengikuti Yonatan keluar dari perkemahan. Tidak ada yang mendengar mereka pergi. Kita bisa sampai ke tempat penjagaan Filistin jika kita melewati celah di antara pegunungan. Yonatan menjelaskan. Tuhan akan membawa kita melewati para penjaga dan memberi kita kemenangan. Tidak ada yang bisa menghentikan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Oke, kamu yang memimpin, Kata pembawa senjatanya. Aku akan berada tepat di belakangmu. Ayo pergi. Kata Yonatan, mulai menuruni celah. Jika ketika mereka melihat kita, mereka menyuruh kita untuk menunggu mereka turun, kita akan menunggu. Tapi jika mereka berkata, naiklah kepada kami, kita tahu bahwa ini adalah tanda bahwa Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Setelah pendakian yang lambat dan sulit, Yonatan dan pembawa senjatanya mencapai celah. Dengan berani, mereka melangkah maju di depan pandangan penuh para penjaga Filistin. lihat! Salah satu penjaga berteriak. Orang Israel merangkak keluar dari lubang mereka. Ayo naik supaya kami bisa memberimu pelajaran. Teriak yang lain. Itu tanda kita. Yonatan berbisik. Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Jadi, keduanya mulai mendaki tebing curam itu. Ketika mereka sampai di puncak, Yonatan berjalan maju. Pembawa senjatanya berada tepat di belakangnya. 20 penjaga Filistin tiba-tiba menyerang hanya dalam jarak yang kecil. Tapi Yonatan dan pembawa senjatanya tahu Tuhan akan membantu mereka. Akhirnya, orang Filistin dengan cepat dikalahkan. Penjaga lain yang mengawasi dari atas tebing menjadi panik dan bingung ketika mereka melihat apa yang terjadi. Mereka berteriak ke bawah untuk memberitahu para tentara di perkemahan orang Filistin.
dan tentara-tentara itu panik. Bahkan, para pengemudi kereta perang pun panik. Dalam kebingungan mereka mulai saling mendorong dan berkelahi sambil berlari ke segala arah. Tanah berguncang, seolah-olah pasukan besar dengan penunggang kuda dan kereta perang akan datang. Yonatan membawa senjatanya dan orang Filistin tahu bahwa Tuhan sedang membantu Israel. Ketika Raja Saul dan 600 tentaranya tiba di tempat kejadian, Yonatan dan pembawa senjatanya berdiri dengan diam, menyaksikan orang Filistin melarikan diri. Para tentara Israel tahu bahwa mereka telah menang, karena Tuhan telah memenangkan pertempuran untuk mereka. Puji Tuhan, hari ini Tuhan telah menyelamatkan kita, kata mereka. Yonatan dan pembawa senjatanya setuju. Tuhan telah meraih kemenangan yang besar. Tidak ada yang dapat menghentikan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Adik-adik yang baik, pesan dari cerita Alkitab anak hari ini adalah Tuhanlah yang memberikanku kemenangan. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.